siapapun yang kuliah pada kesempatan hari ini kita tetap langsungkan ya. Jadi tidak memikirkan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Itu yang penting seperti itu. Jadi kalau misalkan kok UHB Pak yang bisa kuliah hanya 5 orang, jalan gitu saja. Kemudian yang kuliah Pak misalkan hanya 10 orang, jalan gitu saja. Jadi kita tidak terlalu terpatok oleh jumlah. Jadi kalau nanti kita misalkan punya aturan saklek, saya mau ada kuliah pokoknya kalau sudah separuh misalkan, nanti kuliah ini pasti akan susah berjalan. Kalau ritmenya seperti itu bakalan menghambat dalam proses perjalanan tersebut. Kemudian karena sudah menyisakan 2 pertemuan terakhir, minggu ini saya akan coba nanti formulasikan tentang penugasan, karena anda semua ini belum saya kasih tugas sama sekali, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi memungkinkan nanti akan ada 2 tugas, satunya adalah tugas kelompok, yang kedua adalah tugas individu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan materi-materi yang sudah dijelaskan, kemudian nanti berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Jadi bisa saja minggu ini saya bagi, karena misalkan sudah mencapai sekitar ada 12 materi misalkan, atau kurang dari itu, kita bagi saja jumlah mahasiswa berapa, bikin kelompok misalnya gitu. Setelah bikin kelompok tentukan 1 ketua kelas misalnya seperti itu. Nanti saya kasih materi, bikin makalah, misalnya begitu. Dan makalah itu nggak perlu juga harus dipresentasikan, tapi makalah itu justru kewajibannya untuk dikumpulkan ke saya, dan nanti saya kasih deadline misalkan 2 minggu atau 3 minggu bikin makalah yang sifatnya itu adalah kelompok, karena saya belum memberikan tugas apa. Yang kedua penugasan individu, yang ketiga adalah kuis. Jadi ada potensi 3 itu. Karena selama ini Anda mungkin merasakan santai-santai ya, tidak ada penugasan dari saya, maka saya coba akumulasikan di akhir. Gitu. Nah, ini agar Anda nanti punya tanggung jawab untuk bagaimana satu menguasai materi, yang kedua benar-benar bisa mengaktualisasikan apa yang kemudian jadi Anda harapkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi saya sedang memformulasikan penugasan kelompok, penugasan individu, dan kuis. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan maksimal dalam minggu ini mekanisme penugasan semuanya sudah bisa saya luncurkan ke forum, nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama, silakan nanti dicatat ini oleh Indah Ikonti ya. Indah Ikonti masih gabung nggak ini? Hadir Pak. Oh ada. Mbak Winda Ikonti dibantu sama Mbak Indra Dewi Ferawati. Tolong catat poin penting ini. Pertama, saya tugaskan kepada kelas UHBD tingkat keperawatan untuk membagi kelompok menjadi 12. Ya. Jadi kalau nanti misalkan orangnya ada 60, berarti sekitar 5, satu kelompok ya sekitar 5 nih. 5 kali 12 kan hampir. Dan komposisinya harus berimbang antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Tugas Anda minggu ini adalah membuat kelompok untuk pembuatan makalah. Dan materinya nanti akan saya tentukan. Dan bagaimana sistem ketika penulisan makalah? Sebagaimana lazimnya pembuatan makalah, mulai dari adanya kata pengantar, kemudian nanti ada salam pembuka, ada namanya nanti ada rujukan masalah, ada pembahasan ya, kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka.
Nah, semuanya itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan saya tentang kemampuan menulis. Terus yang kedua adalah tentang bagaimana plagiat. Nah, saya punya aplikasi namanya Turnitin, kemudian ada lagi plagiarism checker, yaitu untuk mengecek tentang bagaimana plagiatnya mahasiswa. Misalkan dia copy paste di Google, copy paste di jurnal, copy paste di itu terdeteksi semuanya. Jadi hati-hati. Makanya nanti yang diperkuat dalam pembuatan makalah adalah tentang saya menyebutnya sebagai sebuah kutipan, baik ada kutipan langsung maupun tidak langsung. Dan mekanismenya Mbak Indra dan juga Mbak Linda yang untuk ditulis nanti untuk bagaimana pengutipan itu menggunakan footnote, bukan body note atau bukan endnote ya. Kan ada body note, ada endnote, ada footnote. Saya minta menggunakan footnote. Oke. Lalu untuk makalah kelompok ini, makalah itu minimal 10 halaman, minimal ya, minimal 10 halaman, maksimal tak terbatas silakan juga, tapi minimal adalah 10 halaman. Nah, tugas Anda itu nanti selain membuat dalam versi Word ada cover, jadi judul atasnya, setelah judul nanti ada logo UHB, kemudian itu kan, setelah itu bawahnya disusun oleh nama, NIM, gitu kan. Terus bawahnya lagi nanti adalah tentang misalkan Universitas Harapan Bangsa, nanti ketika perawatan kayak begitu, tahun kayak gitu. Itu untuk cover. Ya, termasuk nanti Anda harus bikin kata pengantar. Setelah kata pengantar nanti ada daftar isi, ya. Setelah daftar isi nanti ada bab 1 tentang pendahuluan, berisi tentang latar belakang. Yang kedua berisi rumusan masalah, yang ketiga ada berisi tentang tujuan penulisan. Nah, nanti saya akan menilai itu tentang bagaimana rumusan masalah harus terjawab di dalam kesimpulan. Jadi kalau nanti saya mengoreksi makalah Anda rumusan masalah tidak sesuai dengan kesimpulan, maka saya pastikan ini makalahnya menjadi ngawur. Itu bab 1 ya. Bab 1 berisi 3. 1 tentang latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan. Lalu bab 2 itu sudah berisi pembahasan. Ya. Bab 2 berisi pembahasan. Kemudian nanti setelah itu masuk ke bab yang ketiga, sudah masuk pada fase kesimpulan. Nanti di bab 3 itu kan penutup. Penutup itu berisi 2, kesimpulan dan saran. Lalu yang terakhir adalah dafpus, daftar pustaka. Saya wajibkan dalam daftar pustaka harus ada yang dari buku, harus ada yang dari internet, harus ada yang dari jurnal. Nggak boleh buku semua, nggak boleh dari judul semua, nggak boleh dari jurnal semua. Harus harus sesuai dengan itu. Daftar pustaka minimal 10. Buku plus jurnal plus web dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk web itu biasanya kan ada yang sifatnya itu link ya. Link itu nanti setelah di copy paste belakangnya ditulis misalkan diakses pada tanggal sekian, bulan sekian, jam berapa. Nah, ini sudah ditulis ini pasti sama Indra sama Winda, sehingga nanti poin-poin jelas harapan saya dalam proses pembuatan makalah. Adapun misalkan saya tidak mengharapkan sesempurna mungkin, tapi dengan Anda kemudian nanti menulis apa adanya tanpa adanya intervensi saya misalkan, akan kelihatan bagaimana kualitas penulisan makalah dari masing-masing kelompok. Itu yang pertama. Jadi Anda membuat satu dalam versi Word itu di makalah itu dan nggak usah di hard copy. Anda nanti cukup mengirimkan soft copy-nya kepada saya, tapi di tampung dulu sama Winda. Setelah 12 kelompok itu sudah siap, maka nanti baru dikirimkan saya. Dan ketika saya nanti sudah menentukan minggu ini, misalkan ini topiknya, saya beri waktu 3 minggu untuk proses pembuatan makalah. Nanti
deadline 3 minggu itu harus sudah selesai. Kalau yang tidak selesai, maka dalam satu kelompok itu tidak mendapatkan nilai tugas satu grup. Jadi saya acuannya dari situ. Itu untuk makalah. Yang kedua, jangan lupa untuk makalah itu kemudian disajikan dalam bentuk PowerPoint. Tapi tidak diperkenankan modelnya itu hanya copy paste dari makalah itu, tapi betul-betul poin-poinnya. Gitu. Ya, dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, pakai animasi boleh, pakai suara boleh, pakai video boleh, bebas. Saya tidak akan menentukan itu model seperti apa, itu kreasi Anda. Dan untuk PPT itu justru saya batasi maksimalnya adalah 10. Itu sudah termasuk untuk judul sampai dengan dapus. Jadi Anda harus bisa meringkas sedetail mungkin untuk PPT itu. Oh, misalkan 10 itu agak susah Pak, ya sudah kita tambahin 5, 15 misalkan, nah, misalnya. Tapi untuk makalah yang Word itu justru minimal 10 halaman, sedangkan kalau PPT berarti maksimal 15 halaman, tidak boleh lebih dari 15 kalau untuk PowerPoint-nya. Itu untuk penugasan kelompok. Lalu nanti setelah itu ada lagi kuis-kuis yang saya sifatnya temporal. Misalkan minggu besok sudah mulai saya luncurkan, minggu besoknya sudah saya luncurkan. Dulu saya pernah uji coba satu tentang kuisis, dan itu memang ada beberapa kendala di sebelumnya dua, tapi tidak masalah. Nanti solusinya dalam menggunakan kode kuis yang saya miliki. Nah, nanti untuk yang khusus tugas individu, saya bakalan kondisional. Artinya, ini kan fase-fase yang sifatnya pandemi, gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk terjun ke lapang terbuka. Apalagi ada PSBB tadi sampai dengan sekitar tanggal 24-25 Januari lah. Gitu ya. Jadi itu beberapa poin untuk Mbak Indra dan Mbak Linda. Harapan saya poin-poin itu sudah tercatat dan nanti coba dibikin sebuah kayak pengumuman gitu ya, atau poin-poin penting itu nanti tolong besar di grup sebagai bahan untuk mengingatkan bahwa kamu itu punya tugas di kelompok. Ya Pak, tapi kan kita nggak pernah ketemu Pak. Nah, kita punya namanya media sosial atau WhatsApp atau ini atau itu, kan bisa menggunakan seperti itu. Teknisnya pembagian tugas, kamu cari yang materi ini, kamu cari materi itu, kan terserah. Yang penting, dan saya instruksikan kepada Winda, daftar kelompok itu sudah harus masuk saya maksimal besok. Nah, kalau sudah masuk ke yang namanya daftar kelompoknya, sama ketuanya siapa ke masing-masing kelompok, baru akan saya sisipkan. Oh, ini kelompok ini bikin dengan judul tema ini, kelompok ini bikin judulnya ini. Kayak gitu. Nah, nanti setelah saya sisipkan itu judul-judul makalahnya, saya kembalikan lagi ke Winda. Ini judul-judul yang harus dikerjakan. Saya berikan waktu 3 minggu mulai dari besok. Saya kira lebih baik cukup mengerjakan makalah satu kelompok dalam waktu 3 minggu. Jadi Anda nanti tetap punya nilai penugasan, tidak hanya nilai UTS dan UAS. Kalau nilai UTS dan UAS sudah pasti ada. Yang berikutnya apalagi nilai keaktifan. Nilai tentang bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terus nilai tentang kedisiplinan. Siapa yang konten misalkan masuk ke forum saya. Siapa yang misalkan selalu berangkatnya telat lebih dari 10 menit dari jam di mana kita memulai perkuliahan. Itu saya akan catat itu sebagai kurikulum. Jadi antara yang rajin dan tidak rajin, saya pastikan punya perbedaan yang tentang nilai itu. Kami punya rajin akan sama dengan yang tidak rajin. Itu justru tidak ada. Itu nih Mbak Winda, Mbak Indra, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu tercatat dengan jelas dan nanti notulensinya bisa Anda berdua kolaborasi biar diseluruhkan di dalam grup ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan khusus ke Mbak Indra dan Winda dan juga yang lain nih khusus untuk penugasan kelompok? Silakan. Ya, mungkin nanti kalau diketik minta dicek dulu sama Pak Alda itu udah benar apa belum, nanti baru saya share ke teman-teman gitu Pak.
Oh iya, boleh, bisa. Oh iya, terus ini, untuk ketentuan penulisan makalah, saya pengen, Pak. ya, saya mau belum lupa. Untuk penulisan makalah menggunakan huruf jenis Times New Roman, dengan jenis hurufnya itu ukurannya 12, spasinya 1,5. Ya, spasi 1,5, jenis hurufnya Times New Roman, ukuran 12. Kemudian untuk margin, nah, kertasnya menggunakan kertas A4 kuarto ya, bukan A4, bukan HVS, tapi kuarto. Untuk margin sebelah kiri itu 4 cm. Untuk atas itu 4 cm. Sebelah kanan 3 cm. Dan yang bawah itu 3 cm. Ingat, dalam sentimeter bukan inci. Jadi nanti kalau yang Anda masih dalam 1 inci, tolong dirubah menjadi sentimeter. Dan tolong perhatikan untuk nanti yang ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk bagaimana memantau anggotanya. Apakah anggotanya aktif atau hanya urun nama saja atau hanya terima jadi saja. Itu anak-anak yang seperti itu tuh dilaporkan saja ke saya. Pasti saya pastikan nilainya itu tidak akan bagus itu. Yang tidak mau bekerja dalam tim, ya. Dan bagi ketua kelompok tidak usah takut Anda itu melaporkan ke saya karena rahasia itu tidak mungkin terbongkar, ya. Jadi tolong Anda semuanya harus bekerja sama dan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Itu harus diperhatikan. Ini kenapa kok seperti ini? Karena memang banyak kejadian yang mahasiswa hanya terima beres, tidak ikut mengerjakan, tapi ikut menikmati hasilnya nilainya bagus. Itu saya tidak pengen. Jadi harus kerjasama kompak, harus saling melengkapi, dan tidak ada yang istilahnya nganggur urun jeneng atau hanya urun nama saja. Saya tidak mau seperti itu. Paham ya? Mbak Indra, ada yang mau tanya? Silakan. Nanti sebelum masuk materi saya tunjukkan dulu tentang penugasan. Sama Winda yang bikin gitu Pak, nggak urut absen. Terserah kamu sama Winda. Yes. Saya sudah mendelegasikan kepada kamu, mau urut absen boleh, mau tidak urut absen boleh, yang penting komposisi antara laki-laki dan perempuan harus imbang. Artinya, karena laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuannya, maka yang laki-laki tolong disebar secara merata. Begitu ya, jangan sampai tertumpuk laki-laki semua, perempuan semua. Syukur-syukur dalam satu kelompok itu ada satu laki-laki atau apa. Paham Indra? Paham, Pak. Winda, pertanyaan saya adalah, apakah kamu punya data anak-anak UHB dari data perawatan secara yang detail yang dari kampus? Kamu punya nggak, Winda? Kalau nggak punya, ini saya minta ke anak. Kata yang D3 perawatan, Pak. Ya. Sepertinya ada, Pak. Yang satu kelas gitu, ada nama, NIM. Sepertinya ada, Pak. Ada ya, sepertinya ada ya. Nah, itu malah lebih, nanti saya juga membutuhkan itu. Saya membutuhkan itu. Jadi tahu ini adalah namanya, ini NIM-nya, dan setiap momen kayak UTS itu yang paling butuhan itu. Termasuk untuk penugasan juga itu. Jadi saya kira seperti itu. Clear ya. Hari ini clear and clean. Saya sudah mencoba untuk mengkonsep tugas. Tinggal besok saya menentukan materi-materinya. Karena saya hari ini menunggu data dari Indra dan Winda. Jadi kan penyetorannya besok, saya lihat, dan saya bagi tugasnya, terus mulai besok ada bergerak. Saya kasih waktu 3 minggu, dan mudah-mudahan itu tidak cukup. Jangan lupa, nggak hanya Word, tapi dibuat nanti dalam format PowerPoint. Jadi ada 2 penugasan kelompok itu nanti. Jadi nggak usah nanti Anda cetak secara fisik gitu ya, hard copy-nya nggak usah. Karena kita modelnya kan daring, jadi nggak perlu kita lihat. Biasanya kalau kita nggak daring, biasanya saya suruh mahasiswa untuk mencetak yang hardnya. Gitu. Silakan kalau ada yang lain. Kalau nanti sudah clear untuk penugasan, nah, saya lanjutkan untuk materi ini. Monggo silakan. Masih ada waktu ini. Ya, cukup jelas Pak. Jelas ya, sudah juga jelas. Yang lainnya juga saya harapkan jelas. Yang penting sudah ada yang menahkodai, itu si Winda dan Indra Gli, yang nanti bakalan akan mencoba format ya, dan membagi habis
apa kelompok itu dibagi menjadi jumlah mahasiswa yang ada di itu kan di tingkat perawatan. Jadi intinya seperti itu, biar nanti saya juga enak, laporannya juga enak. Jadi saya sudah ditanya, apakah Bapak sudah memberikan tugas? Sudah. Saya memberikan tugas kelompok, saya juga memberikan tugas individu, dan saya memberikan kuis. Nah, ini didorong di akhir, ya kan? Nah, kemarin memang saya sengaja, oke, saya bikin kayak alurnya itu kayak santai, ada tugas. Tapi nah ini kita mau pertemuan terakhir, sekitar 2 pertemuan lagi, ya kita harus memenuhi unsur itu. Jadi tidak mungkin kita akan kuliah tanpa ada penugasan, itu tidak mungkin, itu mustahil, di mana-mana tidak ada. Jadi tidak akan mungkin lolos dari yang namanya tugas. Itu pasti kewajiban mahasiswa untuk hal tersebut. Jadi mungkin kemarin kok menganggap bahwa ini ada tugas ya asing ya, iya, karena belum, dan jadi tidak gitu. Itu harus diperhatikan dalam konteks ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kembali. Dan tolong ini nanti perhatikan materi yang saya sampaikan, dan nanti saya akan menunjuk beberapa gitu ya untuk mencoba mengelaborasi, dan saya pastikan kalau Anda tidak bisa menjawab maka Anda tidak mendapatkan nilai maksimal karena itu sebagai barometer. Anda ditanya bisa atau tidak itu menjadi salah satu ciri-ciri Anda menghasilkan atau tidak untuk apa yang saya sampaikan. Apakah sudah bisa diterima ya apa yang saya sampaikan ya? Saya kira ini sudah masalah. Mbak Winda, nanti tolong sekitar jam 13.30 saya diingatkan ya bahwa Pak ini sudah jam tengah 2, sehingga nanti saya tidak terlalu kejelasan dalam menyampaikan materi yang saya sampaikan. Paham ini Mbak Winda? Diingatkan jam 2 ya Pak. Jam 13.30 ya. Oh baik Pak. Ya, sekarang saya akan mencoba menyajikan yang namanya materi. Hari ini sesuai dengan janji saya sudah menyiapkan materi tentang prinsip dan konsep demokrasi. Apakah sudah terlihat di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, baiklah, akan coba saya besarkan kembali sehingga Anda lebih jelas untuk bagaimana menangkapnya. Ini adalah prinsip dan konsep demokrasi. Saya kira Anda semua sudah familiar lah dengan istilah demokrasi. Karena dari sejak SMP, SMA, Anda itu sudah belajar tentang bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang waktu itu memang 2 mata pelajaran ya kalau di SMA SMP itu memang sudah. Dan dulu di universitas juga sempat itu, tapi sekarang sudah kemudian dilebur satu-satu, jadi konteksnya sendiri. Kenapa kita penting ngomong demokrasi? Ya karena memang negara kita pun menganut tentang demokrasi tersebut. Termasuk kalau kemarin saya mengatakan bahwa ini berkaitan dengan entitas-entitas agama, misalkan dalam Islam terjadi perdebatan. Ada yang pro demokrasi, ada yang menganggap demokrasi itu haram. Gitu. Ini yang menarik, mengapa kita dilema. Termasuk di beberapa agama-agama lain, termasuk di Kristen, ya, di Hindu, Buddha, saya kira juga punya yang namanya perdebatan panjang tentang bagaimana kita demokrasi secara etimologis itu kan sebetulnya berasal dari kata demos yang artinya rakyat. Kratos atau kraten itu adalah kekuasaan atau demokrasi. Artinya demokrasi itu berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi sebetulnya yang menjadi titik sentral dalam proses ini adalah rakyat itu sendiri. Ini kalau rakyat sudah kemudian berhasil untuk bagaimana meminimalisir gesekan, keinginan, kepentingan, cita gitu ya. Ini sebetulnya akan lebih dinamis sebetulnya. Karena ya dari Anda, oleh Anda, untuk Anda. Kan begitu. Sangat fleksibel. Jadi keinginannya apa, dicapai dengan cara apa, kemudian kelemahannya bagaimana, yang harus dipenuhi nanti apa, itu sebenarnya harus
Itulah demokrasi. Demokrasi itu berasal dari demos dan kratos. Jadi rakyat dan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan dari rakyat. Iya, betul. Dan salah satu indikasinya kenapa Indonesia itu mau demokrasi, karena pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Jadi pemilu tahun 2004 kayak gitu. Itu salah satu bukti nyata tentang itu. Mengacu pada ucapan Abraham Lincoln tentang demokrasi dapat diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi saya sudah sebutkan. Nah, menurut Polybius, pertumbuhan dan perkembangan bentuk-bentuk pemerintahan suatu negara adalah suatu siklus yang mengalami pengulangan. Jadi yang namanya siklus itu kan berarti berawal dari 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan itu habis, dari 4 akan balik ke 1 lagi. Itu yang disebut dengan siklus. Atau kemudian kalau kemarin kita bicara tentang input, proses, dan output, kemudian ada feedback dari output menuju ke dalam input lagi, gitu. Nah, bagaimana siklusnya? Ini teori Polybius ya. Jadi nanti ada yang namanya monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, anarkis. Itu tuh modelnya kayak gitu. Siklus dia. Oligarki itu sebetulnya dalam beberapa negara-negara itu manut ini ya. Termasuk bagaimana kita menyebutnya sebagai sebuah dinasti atau kayak ya semacam kekuasaan. Misalkan dinasti Cikeas, berarti ini dinastinya Pak SBY sampai anak-anaknya sampai cucu-cucunya gitu loh. Ada lagi dinasti waktu itu zamannya Pak Harto ya, berarti itu disebut dengan dinasti, misalkan waktu itu ada anaknya Tommy misalkan gitu. Nah itu juga masuk ya, termasuk ini dinastinya Pak Jokowi misalkan, anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota. Itu menunjukkan ada tentang oligarki dengan pemerintahan. Nah nanti kalau Anda belajar tentang demokrasi, apa itu tirani, apa itu anarkis, atau monarki ya, termasuk ada monarki konstitusional misalkan. Nah saya kira Anda bisa belajar, dan ini nanti bisa menjadi salah satu PR buat Anda untuk mengerti lebih dalam bagaimana sih yang namanya monarki itu, anarkis itu apa, oligarki apa. Ini memang sengaja tidak saya coba bahas secara detail karena ini biar Anda ini sudah belajar kan. Indra, suara saya masih jelas ya Indra? Tidak, suara saya masih ya, lanjut, makasih. Nah, nih, namun ya, teori Polybius itu hanya cocok untuk diterapkan di beberapa negara. Contohnya di Prancis ya, mengubah monarki menjadi demokrasi. Kemudian di Italia dan Jerman itu mengubah dari demokrasi menjadi monarki. Ya, ini kan berarti balik-balik nih. Prancis, Italia, Jerman itu punya perbedaan dalam bagaimana di dalam proses bernegara. Nah, teorinya pun belum dapat dibuktikan dengan tepat karena sejarah tidak mungkin terulang sama persis seperti dahulu kala. Ini harus kita perhatikan di dalam teori ini. Karena kalau kita bicara sejarah bisa saja terulang, tapi tidak bisa sama persis. Ini begitu. Bisa saja terulang, tapi tidak bisa sama plek seperti apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Misalnya seperti itu. Itu harus coba kita pahami bersama-sama bahwa teori ini tidak cocok atau belum tentu berhasil diterapkan di semua negara. Di negara-negara tertentu dengan sistem pemerintahan tertentu, seperti itu. Itu yang harus dipahami ya, sebenarnya. Nah, mengembangkan pemerintah yang demokratis diperlukan pengembangan yang demokratis, misalkan kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa saling percaya dan bersama. Itu diperlukan agar pemerintah yang demokratis itu betul-betul bisa diwujudkan. Lalu berikutnya, prinsip demokrasi adalah menjunjung kebebasan.
Namun bukan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang memiliki koridor dan batasan, termasuk dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang lain. Jadi kita secara pribadi punya kebebasan, tapi orang lain juga punya kebebasan. Sehingga saya dan mereka itu juga sama-sama memiliki kebebasan. Ya, setiap kebebasan itu kemudian memiliki yang namanya sekat-sekat pembatas. Ini tidak boleh dirubah, ini tidak boleh diganggu, ini tidak boleh diucik-ucik gitu loh. Jadi kebebasan yang betul-betul bertanggung. Yang tadi disebut itu bukan kebebasan mutlak, tapi kebebasan yang betul-betul ada batasannya. Misal kita nih sebagai umat manusia, kita bebas mengekspresikan segala sesuatu, tapi kita punya yang namanya nilai, punya moral, punya etik, gitu ya. Itu yang membatasi, punya aturan hukum, punya konstitusi, punya undang-undang dasar. Nah itulah yang kemudian sebetulnya instrumen itu semua yang membatasi dari proses berdemokrasi tersebut. Nah, kebebasan berpendapat, memang kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Ya, setiap warga negara dijamin haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui berbagai saluran publik seperti media massa, wakil-wakil rakyat, buku dan lain. Nah, penindasan terhadap kebebasan berpendapat akan menyebabkan negara menjadi represif dan mudah untuk melakukan pelanggaran HAM, akibatnya demokrasi mati. Nah, demokrasi membangun kondisi warganya agar mampu menyuarakan pendapatnya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kebebasan berpendapat dibungkam, kemudian tidak banyak orang yang banyak berkreasi, tidak punya inisiatif, itu menandakan bahwa tanda-tanda demokrasi akan mati. Karena demokrasi itu, demokrasi harus betul-betul itu mau menyuarakan pendapat semuanya itu dijamin dalam ini. Jadi kalau sudah susah menyampaikan pendapat, artinya tanda-tanda matinya demokrasi. Ya seperti itu. Yang kedua adalah kebebasan berkelompok. Dalam era modern, kebutuhan berkelompok ini tumbuh sangat kuat. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat seringkali memerlukan organisasi untuk jalan keluar. Nah, demokrasi itu membuka banyak alternatif bagi warga negara untuk berkelompok, termasuk membentuk partai baru maupun memberi dukungan pada siapapun sesuai dengan kepentingan warga negaranya. Contoh yang paling sedang in-innya, pembubaran FPI misalnya, Front Pembela Islam. Itu kalau lihat dari kebebasan berkelompok, ya itu sebetulnya ya memang semua warga negara itu berhak untuk mendirikan sebuah organisasi masyarakat, tapi selama aktivitasnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila, ya, jadi selama tidak bertentangan tidak masalah. Tapi lagi-lagi kalau misalnya pemerintah menganggap itu bertentangan dengan itu, ya maka pasti pemerintah kehilangan praktis untuk bagaimana. Termasuk sebelumnya sudah dibubarkan adalah HTI, Tahrir, ya. Ini juga sudah dibubarkan tanpa proses peradilan, termasuk waktu itu tentang insiden penembakan PPI di tol, ya kan? Nah, itu sebetulnya sedang dicoba selidiki oleh Komnas HAM karena diduga ada pelanggaran HAM yang terjadi ketika proses baku tembak tersebut. Itu harus kita pahami sampai di sini. Ini tentang kebebasan berpartisipasi. Jadi kebebasan ini merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Itu disebut dengan kebebasan berpartisipasi. Jadi kalau nanti ditanya apa sih yang namanya kebebasan berpartisipasi, yang namanya kebebasan berpartisipasi itu adalah gabungan antara kebebasan berpendapat dengan namanya kebebasan berkelompok. Lalu apa saja? Yang pertama adalah tentang pemberian suara dalam pemilu. Nah, ini setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, punya KTP, itu sudah boleh untuk memilih. Lalu kemudian kontak dengan pejabat pemerintahan. Nah, itu kita sebagai orang awam, rakyat jelata, boleh kita bertemu dengan pejabat, menyuarakan inspirasi kita, bisa. Kemudian protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah dan sistem politik lebih baik, boleh.
Kita mengkritik boleh, kita ini boleh, yang penting punya dasar. Dan tidak sporadis atau membabi buta. Kritiknya itu karena dengan penuh kebencian sehingga kita tidak punya solusinya. Mengkritik tapi nggak punya solusi. Nah, itu sama saja menambah masalah. Lalu kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik. Misalkan jadi lurah, bupati, gubernur, presiden, ya, sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku, kita berhak selama kita memenuhi syarat, begitu ya. Jadi memang ada hubungan kausalitas dan sebab akibat mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Ini yang menarik juga harus kita potret nih tentang kita bicara demokrasi adalah kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam kancah politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender itu akan berdampak pada ketidakadilan sosial. Jadi sebetulnya kalau dalam demokrasi itu tidak ada tuh masalah pemimpin laki-laki atau perempuan, kecuali kalau kita dalam konteks agama misalnya, itu terjadi pertentangan di situ. Misalnya kalau dalam Islam yang namanya imam itu laki-laki. Itu kalau kita sandingkan dengan demokrasi, seolah-olah itu ada semacam gesekan yang digunakan nomor dua itu. Tetapi ingat bahwa tidak semua produk demokrasi itu bertentangan dengan agama. Ada juga produk-produk demokrasi yang betul-betul memang sesuai dengan produk agama. Itu harus diperhatikan dengan konsep kesetaraan. Jadi adalah hak-hak laki-laki dan perempuan dianggap sama di muka umum, di muka hukum juga. Nah, ketika bicarakan demokrasi. Ini kita bicara kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah penciptaan otorisasi dan penegakan hukum sesuai dengan standar persyaratan kebaikan hidup. Dalam demokrasi, ya, politisi harus akuntabel, melayani kebutuhan rakyat. Karena sejatinya para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini adalah pelayan rakyat. Mereka yang dipilih rakyat adalah namanya pelayan. Jadi bukan bos, justru yang dipilih itu adalah pelayan. Jadi kedaulatan rakyat itu kan memberi politisi mandat untuk menjabat, sekaligus memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab pada rakyat, bukan sekedar memuaskan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok. Cuman yang jadi masalah adalah banyak justru mereka itu untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan kelompoknya, justru untuk kepentingan rakyat itu terabaikan. Ini yang kita merasa prihatin ya. Kalau kita melihat dari berita, media massa, kabar, seterusnya itu, ini masalah-masalah yang krusial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rasa percaya atau kalau dalam kehidupan di bangsa itu kan biasanya ada yang namanya ketidakpercayaan rakyat gitu, terhadap pemerintah atau antras gitu. Jadi kalau rakyat sudah tidak percaya sama pemerintahnya, itu bahaya itu. Makanya dijelaskan bahwa sebuah pemerintahan demokratis akan sulit berkembang jika rasa percaya kelompok tidak tumbuh. Maka kepercayaan berharga mati dari rasa demokrasi agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya. Jadi kalau ada negara yang berhasil dan bisa menjalankan pemerintahan itu karena adanya rasa saling percaya antara rakyat kepada pemerintah dan yang namanya kepercayaan pemerintah terhadap rakyatnya. Gitu. Rasa percaya juga penting dalam proses demokrasi. Kalau dalam proses demokrasi kita tidak percaya, yang terjadi banyak. Misalnya di Amerika, transisi pemerintahan Trump menuju Joe Biden. Joe Biden itu kan kemarin terpilih jadi presiden. Masuk sekarang YouTube, Twitter, Facebook itu juga memblokir punyanya Trump karena Trump ini kan kalau marah-marah di media sosial. Nah, ternyata kalau nggak diblokir itu membahayakan, saya kira itu bisa menghasut ya, rakyat yang pro terhadap Trump dan juga bisa digeserkan terhadap mereka yang kontra terhadap Trump. Nah, ini termasuk muncul adanya proses yang namanya semacam pemakzulan terhadap Trump, walaupun sebetulnya jabatannya nanti sudah berakhir. Nah, ternyata sekarang orang-orang dekatnya Trump itu berbalik sekarang menjadi
orang-orang yang justru sudah menentang dari kebijakan-kebijakan Trump yang terbaru. Karena selama Trump itu masih menjadi presiden belum demisioner, itu masih punya wewenang untuk bagaimana mengoperasikan tentang bom nuklir misalkan, senjata pemusnah massal atau rudal balistik atau apa itu Trump punya wewenang itu. Maka sangat berbahaya mestinya kalau terjadi gejolak yang tidak berkesudahan misalnya di Amerika, ya susah. Karena memang Amerika merupakan kiblatnya demokrasi, ya. Kiblatnya bisa seperti itu gimana kita? Kan itu lah saya. Kelas Amerika aja belum dewasa kan, kalau di Indonesia yang negara berkembang. Kerjasama demokrasi itu memerlukan hubungan bersama dan individu. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan antara pendapat kelompok individu kan tidak. Nah, tanpa perbedaan pendapat, demokrasi tak mungkin berkembang. Justru dengan adanya perbedaan ini menciptakan persaingan dalam hal meraih tujuan yang lebih baik. Jadi, termasuk Anda di kelas misalnya, Anda tidak mungkin tuh akan tidak terjadi perbedaan pendapat. Pastilah dengan apapun itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang setuju. Itu lumrah biasa. Justru itu sehat. Gitu. Bahwa itu mendapat buat demokrasi jalan. Tinggal nanti solusinya bagaimana agar proses itu bisa diatasi dengan baik, tujuannya dengan baik. Seperti itu. Nah, kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan nilai demokrasi itu ada 3. 1 tentang pertumbuhan ekonomi, yang kedua tentang pluralisme, yang ketiga adalah hubungan yang seimbang antar masyarakat dan negara. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi ini terpenuhi, mengembangkan demokrasi ini mudah. Tapi kalau ketiganya ini kayaknya kok mengalami hambatan, ya susah kita untuk mencoba mengelaborasi, mencoba untuk bagaimana ini bakalan maju, berkembang, susah. Itu harus kita coba pahami dengan dasar itu. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa demokrasi menjadi pilihan? Jadi alasannya menurut demokrasi pemerintah dapat dikontrol oleh masyarakat dan masyarakat itu dapat membentuk asosiasi yang dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah, mengartikulasikan aspirasinya dan menyatakan dengan jelas apa pentingnya. Dengan kata lain, berarti demokrasi akan membatasi peluang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang berlawanan dengan kehendak masyarakat luas. Itu demokrasi ini sebagai kontrol sosial. Demokrasi ini sebagai instrumen untuk bagaimana memantau kinerja pemerintah. Maka perlu menyebutkan rakyat menjadi salah satu untuk nyata bagaimana proses ini. Itu alasan mengapa demokrasi ini menjadi sebuah pilihan. Nah, parameter apa yang kemudian dapat dilakukan untuk bagaimana terwujudnya demokrasi satu negara? Misalnya 1, pemilu dapat teratur dalam waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Kita Indonesia itu melakukan pemilu 5 tahun sekali. Jelas itu teratur itu waktunya jelas 5 tahun sekali. Kompetitif karena banyak calon, jujur adil, ini adalah prinsip-prinsip yang dilakukan dalam proses pemilu. Rekrutmen politik secara terbuka, akuntabilitas publik, dilakukannya hak asasi manusia, terwujudnya pengadilan yang independen. Ini kan parameter-parameter ini tidak bisa ditangkap dengan jelas, ya kan? Yang bagaimana mewujudkannya, bagaimana cara mencoba mendiseminasikannya dan sebagainya. Ada beberapa sistem yang dikembangkan untuk mendukung pemerintahan demokratis. 1 tentang sistem parlementer, adanya fusi hak eksekutif dan legislatif. Ya. Lalu kita di Indonesia kan menggunakan sistem presidensil, yaitu pentingnya pemilihan presidensial langsung, adanya pemilihan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang eksplisit. Nah, kekuasaan eksekutif itu terbatas, termasuk nanti kita bisa tentang pemberdayaan badan legislasi, yaitu DPR. Kemarin kita sudah bicara nih di sistem politik, dengan MPR, DPR, DPD, kemudian DMA, DKD, dan lain sebagainya. Terus kemudian sudah dijelaskan. Nah, ini menjadi penting. Ternyata dalam sistem demokrasi, ya lagi-lagi hubungan dengan trias politika itu, eksekutif, legislatif,
dan indikatif. Satu, kita bisa tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, bentuk pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahannya presidensial. Ya. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi penyelewengan demokrasi Pancasila dengan memberikan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, yaitu era dulu di Presiden Soekarno. Pernah itu ada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah sekarang kita sudah balik lagi ke hikmahnya menjadi demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan. Sedangkan presidensial adalah sistem pemerintahan. Itu beda antara bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Harus benar-benar berbeda. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia menurut Sanusi mengidentifikasi 10 pilar demokrasi di Indonesia. Satu, demokrasi berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan HAM, berdasarkan kedaulatan rakyat, berdasarkan kecerdasan rakyat, berdasarkan pemisahan kekuasaan negara, yaitu trias politika tadi. Kemudian ada otonomi daerah, ada supremasi hukum atau penegakan hukum, kemudian peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Itu merupakan 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia. Jadi kalau sudah berdasarkan pada 10 pilar itu, maka harapan demokrasi itu betul-betul bisa diwujudkan dengan penuh kesadaran dan penuh dedikasi. Nah kemudian apakah perwujudan dari 10 pilar ini sudah ada di Indonesia? Ya pasti. Ya ketua Indonesia kita nggak ateis. HAM kita punya namanya Komnas HAM. Kedaulatan rakyat ya itu kita punya namanya DPR ya. Pemisahan kekuasaan ya karena kita memang melakukan itu. Lalu otonomi daerah sudah berjalan. Penegakan hukum ya relatif sudah berjalan walaupun sana sini banyak kelemahan. Peradilan ya kesehatan rakyat ya menjadi tujuan memang itu. Nah, keadilan sosial pasti. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Hari ini kita sudah sampai sebelum jam setengah 2 ini. Saya lebih cepat 7 menit. Tadi saya minta pada Linda untuk kemudian diingatkan supaya saya tidak terlampau jauh dari jam 13.30. Oke, sekarang saya akan mencoba menunjuk beberapa dari Anda ini untuk menjadi moderator agar saya tidak terlalu sering sering berbicara kata seperti itu. Nah, agar nanti ini benar-benar dipimpin oleh Anda dari mahasiswa, oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Minggu kemarin saya tidak menunjuk moderator ya minggu kemarin. Maksudnya hari kemarin hari Selasa. Nah, mungkin saya akan menunjuk siapa ya? Mungkin Opi Maharani kali ya. Halo Mbak Opi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Mbak Opi, apakah siang hari ini bersedia menjadi moderator Mbak Opi? Maaf, Pak, saya sudah pernah. Sudah pernah. Oke, ya. Mungkin siapa ini yang belum ini? Mbak Nuri Wulandari, apakah sudah pernah jadi moderator Mbak Nuri Wulandari? Belum, Pak. Belum. Apakah Mbak Nuri Wulandari hari ini siap untuk menjadi moderator? Insya Allah siap, Pak. Oke, siap. Nah, tugas Anda seperti ini Mbak Nuri telah memperhatikan. Yang pertama Anda menyampaikan secara detail apa saja yang menjadi poin penting dari apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah Anda mendiskusi, siapa tahu teman ada yang bertanya, teman Anda ada yang menjawab, ada yang membahaskan, ada yang curhat, ada yang apa, silahkan. Nah, itu seperti itu Mbak Nuri Wulandari, waktu dan tempat saya persilahkan, dan nanti kita program ini akan berakhir di pukul 14.00, jadi harapan saya sebelum jam 14.00, maksimal jam 13.55, diskusi sudah selesai, kemudian nanti untuk yang menit terakhir saya gunakan sebagai closing statement. Begitu Mbak Nuri Wulandari, silahkan untuk dimulai proses diskusinya. Dimulai dengan bagaimana Anda menangkap dulu poin-poin penting dengan dari apa yang saya sampaikan. Silakan Mbak Nuri Wulandari. Baik, Pak, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang sudah dijelaskan oleh Pak Arda dengan tema prinsip dan konsep demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan rakyatlah yang berkuasa. Prinsip demokrasi adalah menjunjung kebebasan, namun bukan suatu kebebasan yang mutlak. Setiap warga negara dijamin haknya untuk menyuarakan pendapatnya. Kebebasan berpartisipasi, gabungan antara kebebasan berpendapat dan berkelompok. Kesetaraan gender, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan. Kedaulatan rakyat memberi politisi mandat untuk menjabat sekaligus memenuhi kewajibannya. Rasa percaya, harga mati dari pelaksanaan demokrasi agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan. Kondisi yang diperlukan, pertumbuhan ekonomi, pluralisme. Beberapa sistem, yang pertama sistem parlementer, yang kedua sistem presidensil, yang ketiga kekuasaan eksekutif terbatas, yang keempat pemberdayaan badan legislatif. Dan juga ada 10 pilar pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan HAM. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Buat teman-teman mahasiswa, dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Haga, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Mbak Nuri, nanti tolong siapa saja yang bertanya, siapa saja yang menjawab, siapa saja yang menyanggah, tolong nanti dicatat ya Mbak Nuri sebagai bahan untuk nilai keaktifan dalam diskusi. Terima kasih. Baik, Pak. Silakan bagi yang akan menambah pundi-pundi nilai, silakan saya berikan kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Murfiana. Saya mau bertanya, Mbak Nuri. Ya, silakan Mbak Murfiana. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Terima kasih. Mbak Nuri, model menjawabnya langsung saja. Ini satu penanya langsung dijawab. Nah, ini sebelum saya menjawab, tolong dijawab dulu sama mahasiswa. Jadi nanti saya mengelaborasi akhir. Sebenarnya gitu saja Mbak Nuri. Satu pertanyaan langsung dijawab, setelah clear nanti lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, Pak. Mbak Ana, bisa diulang pertanyaannya? Ya, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Ini beberapa hasil yang cocok. Bagi rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Murfiana? Yang menjawab, ya. Wabarakatuh. Saya tegaskan dulu ya, yang menjawab juga saya pastikan dapat nilai tambahan. Ya. Jadi saya obrol nilai hari ini. Oke, makasih Mbak Inaya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Inaya Arisanti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Murfiana. Cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik. Jawabannya adalah meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kehidupan demokrasi. Baik, terima kasih jawaban dari Mbak Inaya. Apakah teman-teman mahasiswa ada yang ingin menyanggah jawaban dari Mbak Inaya? Silakan.
Jika belum ada, lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Yeni. Perkenalkan, nama saya Yeni Ramayani. Izin bertanya. Di siklus Polybios ini kan ada yang namanya bentuk dari pemerintahan oligarki. Apa itu yang dimaksud dengan pemerintahan oligarki dan bagaimana keadaannya jika kita terapkan di Indonesia? Terima kasih. Mbak Yeni, bisa diulang pertanyaannya? Baiklah. Pada siklus Polybios ada yang namanya bentuk dari pemerintahan oligarki. Apa itu yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan oligarki dan bagaimana keadaannya jika kita terapkan bentuk pemerintahan itu di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin menjawab, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa menjawab sedikit. Silakan Mbak Winda. Tadi apa yang dimaksud dengan pemerintahan oligarki kalau nggak salah ya, adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, kekeluargaan, atau militer. Lalu tadi contohnya Mbak Yeni gimana Mbak? Bisa diulangi? Maaf. Dan bagaimana keadaannya jika kita terapkan bentuk dari pemerintahan oligarki ini di Indonesia? Mungkin efektif karena dipegang oleh kelompok kecil kayak menurut kekeluargaan atau militer. Setahuku seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Winda. Rekan-rekan mahasiswa yang lain, apakah ada sanggahan dari jawaban Mbak Winda? Assalamualaikum. Saya ingin menambah. Ada dua tuh, Rifki sama satunya siapa tadi ya, Mbak siapa namanya? Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, nanti setelah Rifki ya. Setelah Rifki Mbak Dian. Ya, Rifki dulu. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap saling percaya antara pemerintah dan rakyat supaya proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar? Sebentar. Ini bukan pertanyaan dulu nih, tapi tentang sanggahan dulu. Oh ya Pak. Tapi kan nanti bisa untuk sesi berikutnya nih, Rifki. Terus Dian ini mau menyanggah? Mau menyanggah, Pak. Ya Dian, tapi Dian masih belum Kalau ya. menurut saya tadi kan, kalau menurut saya tadi kan pemerintahan oligarki kan dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan militer. Kalau semisal itu diterapin di Indonesia, menurut saya itu malah akan terjadi kesenjangan sosial, Pak. Ini menarik ya kalau kita bicara demokrasi dan oligarki, karena sebetulnya dalam praktik demokrasi pun sebetulnya masih kadang di Indonesia itu ada cita rasa oligarkinya. Tadi yang saya bilang itu ada dinasti Cikeas, ada dinasti Imam Bonjol, ada dinasti Solo, ada dinasti kemudian ini sebetulnya apa yang disampaikan dia juga ada betulnya, yang disampaikan Winda juga ada betulnya. Karena apa? Karena yang namanya sebuah sistem pemerintahan itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kan? Kalau misalnya kita juga demokrasi, belum tentu juga demokrasi tidak punya kelemahan. Demokrasi juga pasti punya kelemahan. Termasuk oligarki juga sama. Cuman kalau kita melihat dari proses oligarki itu kan yang menguasai hanya sebagian kecil dari elit yang yaitu berkuasa pada sebuah struktur pemerintahan atau militer dan sebagainya. Nah ini kalau misalkan memang itu dilakukan secara baik misalkan, itu tidak masalah selama itu tidak merugikan. Seperti halnya konsep misalkan di kerajaan atau di keraton Jakarta misalkan, itu kan misalnya muncul juga tentang konsep patriarkal dan patrimonial. Misalkan patriarkal itu adalah garis keturunan dari pihak ayah,
Nah, patrimonial itu adalah garis keturunan dari pihak ibu kan seperti itu. Kalau di Padang, di sana kan dia lebih yang mendominasi adalah patrimonial, jadi keturunan dari pihak perempuannya. Gitu ya. Bahkan konon kalau di Padang itu yang melamar itu justru yang perempuan atau laki-laki, bukan laki-laki ada perempuan. Nah itu bukti bahwa sebetulnya bagaimana konsep dinamisasi dalam proses berkehidupan di Indonesia itu beragam. Dan setiap suku bangsa dan setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau kita bicara dalam konteks berpendapat, ya ini kan kita konsep berpendapat. Maka pendapatnya Winda ya betul, pendapatnya dia ini betul dalam perspektifnya mereka masing-masing. Gitu. Jadi kalau orang berpendapat itu tidak ada istilah namanya salah benar. Berpendapat itu ya semuanya benar. Makanya apa yang disampaikan Winda juga punya alasan, yang disampaikan Dian juga punya alasan. Maka kita sebagai audiens, sebagai orang yang mendengar pendapatnya masing-masing mahasiswa ini, kita nggak usah bingung. Tinggal kita berada di dalam posisi yang mana. Kita menggunakan kacamata untuk bagaimana melihat ya fenomena itu dari perspektif yang mana. Gitu. Tidak menjadi masalah. Kalau Winda dan Dian misalkan kok misalkan punya perbedaan pendapat, ya justru itu bagus, tapi demokrasi ini berjalan. Dan memang harus ada itu perbedaan itu. Dian Binta Mahera ini tadi menganggap bahwa berbahaya Pak kalau misalkan nanti ada oligarki, nanti terjadi kesenjangan. Masuk akal juga, karena hanya dikendalikan oleh segelintir elit, tapi ini akan menguasai seluruh antara negara ini, kan gitu. Apakah sebetulnya dalam praktek bagaimana kehidupan bangsa ini aroma oligarki itu sudah nampak ya? Sebetulnya kalau kita lihat ya pasti ada itu. Misalkan perusahaan ini ternyata punya sifilan, ini bulan ini saudaranya sifilan, ini tuh temannya sifilan. Nah, jadi kayak gitu loh. Kayak semacam rantai ini itu kelihatan. Lalu distribusi dari misalnya PLTU punya batu bara. Dulu kan ada tuh yang namanya film ya sebelum adanya pemilihan presiden, itu mereka kan menggemparkan di Indonesia. Film dokumenter yang mengangkat tentang bagaimana sebetulnya dalam proses berpolitik di Indonesia itu banyak kepentingan, termasuk elit-elit di para menteri, para pejabat yang kedua bahkan DPR di pengusaha misalkan punya kepentingan. Makanya mereka memang terjun langsung ke politik agar kegagalan mengambil peran dalam kebijakan. Karena ternyata dia punya perusahaan ini itu anaknya perusahaan ini, ya begitu. Ternyata dia punya perusahaan batubara menyuplai ke PLTU, makanya dia kok kayaknya suaranya nggak lantang untuk menolak PLTU, misalnya begitu. Karena aktivis lingkungan itu menolak keras, misalkan ada kapal tongkang lewat dari Sulawesi ke Kalimantan di Jawa, terutama di pesisir Batang, Pekalongan, sama Karimun, yang menyebabkan ekosistem lautnya rusak karena penyimpanan rusak dan lain sebagainya itu. Pencinta lingkungan itu lebih fokus ke situ, sedangkan para pebisnis itu fokusnya pada profit dan profit, yang penting untung gitu. Gak urusan itu yang namanya lingkungan rusak atau enggak, itu gak urusan. Nah itu begini antara pengamat lingkungan dengan pengamat yang tujuannya ke bisnis lah katanya. Semoga Mbak Nuri saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Tadi Mas Rifki ingin bertanya, silakan. Ya, izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan rakyat supaya proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rifki. Bagi rekan-rekan mahasiswa, apa ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rifki? Kalau tidak ada, saya yang ingin menjawab. Silakan. Moderatornya mantap ini, merangkap sebagai penanya sekaligus penjawab sekaligus moderator. Tapi nggak apa-apa Mbak Nuri, itu bagus sebagai motivasi dari teman-teman. Jadi sebetulnya saya itu berhusnuzon ya
sebenarnya teman-teman itu sebenarnya mau ikut berpartisipasi, cuma kan kita itu ada beberapa yang memiliki kelemahan misalnya dari public speaking misalnya. Sebenarnya ada ide gagasan nih di kepala kita, tapi kok kayak mengungkapkannya itu susah gitu. Kan memang ada yang seperti itu, ya kita harus hargai itu. Jadi bukan berarti yang lain tidak mau berpartisipasi. Saya yakin ingin berpartisipasi, cuma kayaknya masih malu, masih canggung, masih nervous dan seterusnya kayak gitu lah. Jadi memang kendalanya di situ. Jadi harapannya dengan proses yang seperti ini kan mahasiswa terasa dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain, agar public speaking ini bisa lebih bagus lagi gitu ya, bisa mengkondisikan kelas, bisa memandu diskusi. Saya kira ini kita perlu latihan yang intens, memang harus perlu latihan, tidak bisa instan ya. Jadi saya berhusnuzon seperti itu. Jadi ini hanya masalah waktu saja. Dan harapannya adalah beberapa kesempatan yang akan datang, kelas ini akan bisa lebih aktif lagi. Ya walaupun saya sudah aktif, tapi masih saya yakin masih bisa lebih aktif dari ini. Itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Silakan. Tadi ada pertanyaan Rizky Alfala, dan kalau ada yang menjawab silakan menjawab. Kalau nggak ada nanti akan dijawab oleh Mbak Nuri Wulandari. Silakan. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Mohon maaf Mas Rifki, bisa diulang lagi pertanyaannya biar mahasiswa bisa mempersiapkan pertanyaannya. Bagaimana Maksudnya bagaimana cara menumbuhkan sikap saling percaya antara pemerintah dan rakyat supaya proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar? Ya intinya bagaimana cara menumbuhkan rasa saling percaya antara rakyat dengan pemerintah, ataupun sebaliknya pemerintah terhadap rakyatnya. Caranya seperti apa? Itu yang dimaksud Rifki itu lebih yang konkretnya seperti apa ini gitu. Caranya itu bagaimana sih? Jadi harus ada contohnya nanti, misalkan caranya begini, maka contohnya begini. Langsung diambil alih Nuri aja, Nuri mau jawab, nggak apa-apa Nuri, daripada kita nunggu yang lain, nanti waktu waktunya terus berjalan, takutnya. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Bagaimana cara menumbuhkan sikap saling percaya antara rakyat dan pemerintah? Ya, di sini dimulai dari diri kita sendiri. Maksudnya kita itu mau percaya sama pemerintah atau tidak, itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu sudah ada rasa tidak percaya dengan pemerintah, maka tidak akan terjalin sikap saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan. Silakan Mbak Yeni. Ya, menurut saya, kalau misalnya dari rakyatnya sendiri, misalnya kita bisa memulai untuk dengan mencari sumber-sumber informasi apa yang terjadi di pemerintahan, dan bagi pemerintahan menurut saya harus bisa menampakkan cara kerja dan bagaimana kerjanya dan apa yang telah dihasilkan, seperti itu menurut saya. Terima kasih Mbak Yeni. Bagi rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Silahkan. Masih ada waktu 10 menit ya. Nanti 10 menit sudah berlalu, kurang 5 menit menuju jam 14, saya masuk untuk closing statement. Silakan, masih ada waktu 10 menit. Oh ya, ada pertanyaan dari Mas Wahyu Tripamungkas. Pertanyaannya, jika demokrasi bertentangan dengan Pancasila, apakah langkah terbaiknya atau solusinya? Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin menjawab. Lumayan loh dapat nilai dari Pak Ada.
Apa yang dimaksud dengan Halo, dan apa saja contohnya? apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu Tripamungkas? Bagi rekan-rekan mahasiswa, silakan jika ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu Tripamungkas. Izin bertanya, izin menjawab maksudnya dari Mas Wahyu. Silakan. Jika demokrasi bertentangan dengan Pancasila, apa langkah terbaiknya atau solusinya? Menurut saya, jika demokrasi bertentangan dengan Pancasila, sepertinya kita harus kembali untuk melihat apa saja yang negara kita ini butuhkan, apa saja yang cocok untuk negara kita, agar demokrasi kita tidak bertentangan lagi dengan Pancasila. Seperti itu menurut saya. Kita harus kembali melihat apa saja yang dibutuhkan oleh negara kita dan mencari solusinya, bagaimana ke depannya yang terbaik untuk negara kita, seperti apa bentuknya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Yeni. Bagaimana Mas Wahyu Tripamungkas, jawabannya Mbak Yeni bisa diterima dengan baik atau ada sanggahan? Cukup. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Mas Joko Prayitno. Pertanyaannya, apa yang dimaksud tirani dan apa saja contohnya? Silakan. Izin menjawab. Saya Danang Ramadan izin menjawab. Silakan, dan Mas Danang. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Joko Prayitno yang apa yang dimaksud dengan tirani dan apa saja contohnya. Tirani adalah kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh pemimpin atau orang lain. Negara yang diperintah atau dipimpin oleh raja atau penguasa yang bertindak bebas sesuai keinginan. Tirani ialah jenis kekuasaan yang buruk. Tirani cenderung tidak berbagi kekuasaan. Jenis kekuasaan ini sangat terkonsentrasi di satu tangan, di mana tidak akan ada pemisahan kekuatan dan sering kali kejam dan egois terhadap oposisi. Dan contohnya, 1. Proses realisasi proyek pembangunan. 2. Sistem pemerintahan yang kejam. 3. Pemimpin yang bertindak semena-mena. 4. Kebijakan pemerintah yang memaksa rakyat. Ya, itu jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Joko atau yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Danang. Silahkan Mas Joko jika ada sanggahan. Sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nandita. Pertanyaannya, negara Indonesia menganut negara demokrasi, dan pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak menganut asas demokrasi? Terima kasih. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nandita? Saya izin menjawab. Mau siapa dulu, Mbak Tias atau Mbak Halda? Mungkin saya dulu ya. Oh iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nandita. Apa yang terjadi jika Indonesia tidak menganut asas demokrasi? Jika Indonesia tidak mengenakan sistem demokrasi, maka sistem pemerintahan dan keadilan tidak seimbang dan tidak merata. Mungkin mahasiswa yang lain bisa menambahkan yang lainnya. Silakan Mbak Halda. Jadi jawabannya sama. Baik. Apakah jawaban dari Mbak Tias bisa diterima oleh Mbak Nandita atau ada sanggahan? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Nugra. Itu dalam demokrasi terdapat kesetaraan gender. Yang dimaksud kesetaraan gender itu seperti apa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nugra tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender yaitu demokrasi tanpa kesetaraan gender
jika demokrasi tanpa kesetaraan gender itu akan berdampak pada ketidakadilan. Misalnya, contohnya wanita di sebentar. Maksudnya wanita misal jika wanita melakukan kesalahan ada hukumannya, dan hukuman itu tidak sama dengan jika seorang pria itu melakukan kesalahan yang sama. Hukumannya itu berbeda, itu akan berdampak pada ketidakadilan. Terima kasih. Apakah rekan mahasiswa ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan. Silakan Mbak Alda. Yang dimaksud kesetaraan gender itu adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara, tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrat. Contohnya adalah kebebasan laki-laki atau perempuan mendapat pendidikan sebebas-bebasnya atau setinggi-tingginya. Tidak ada perlakuan berbeda di dalam dunia pekerjaan itu. Terima kasih Mbak Halda. Dari Mas Mugra, apakah mau disanggah jawaban dari saya dan Mbak Halda? Baik, cukup. Terima kasih. Rekan-rekan Mas Pati. Mungkin saya masuk ini ya, karena waktu diskusinya. Ini pertanyaan Indra itu tentang demokrasi apa yang sesuai diterapkan itu demokrasi Pancasila ya. Yang kita konstitusinya merupakan undang-undang dasar dan bagaimana filosofi kenegaraan yang Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila menurut saya menjadi salah satu alternatif dan itu relevan dilaksanakan di Indonesia. Karena itu kan juga ciri khasnya kita. Pancasila itu tidak ada di mana-mana lagi selain di Indonesia. Maka kalau Eling bertanya bagaimana demokrasi apa yang sesuai diterapkan Indonesia ya, yang menggunakan demokrasi Pancasila. Karena dulu seperti yang saya jelaskan di slide tadi adalah pernah menggunakan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Itu harus menjadi catatan penting. Yang kedua, pertanyaannya Putra Bukit Ramadan tentang bagaimana sebetulnya contoh-contoh penerapan prinsip demokrasi dalam keseharian banyak sekali sebetulnya. Kalau misalkan Anda dalam sebuah forum Karang Taruna, misalkan atau ikatan teman masjid atau apapun, Anda melakukan sebuah proses rapat, ada diskusi, kemudian berjalan baik, kemudian ada proses pemilihan ketua, bisa aklamasi, bisa pemilihan secara terbuka, itu merupakan contoh-contoh dari penerapan demokrasi dan kehidupan sehari-hari. Termasuk misalkan diberikan hak kebebasan memilih, misalkan Anda itu mau apa, misalkan agamanya apa, beribadahnya, itu semua juga konstitusi demokrasi. Artinya banyak hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai contoh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus tadi ada Dewi Endangwati tentang siklus politis itu ya. Jadi kan tadi sebetulnya yang kelebihan dari siklus itu kan sebetulnya tentang keteraturan dan dinamisasi dalam proses kita menyebutnya itu berkaitan dengan cara bagaimana sebuah sistem dan bentuk pemerintahan itu berjalan. Tapi lagi-lagi kekurangannya itu tadi dalam aspek historis misalkan sejarah itu tidak bisa terulang secara spesifik, gitu ya. Bisa saja sejarah itu terulang sama tapi tidak persis, mungkin cuma mirip-mirip ya. Jadi mungkin eligible-nya nggak sampai 1%.
kan seperti itu ya. Separuhnya saja itu sudah alhamdulillah, nah, seperti itu. Jadi itu beberapa yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan siklus politis, termasuk tadi telah disebutkan juga oleh saya bahwa tidak semua negara bisa menerapkan siklus tersebut atau dapat menerapkan tentang bagaimana pola peralihan misalkan dari demokrasi menuju monarki kepada demokrasi atau tirani atau oligarki dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus kita coba untuk cermati, termasuk tadi tentang tentang kesetaraan gender. Ini juga menjadi isu-isu yang sangat seksi ya dalam perhelatan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi kalau misalkan isu-isu tentang misalkan presiden, apakah kita pernah memiliki presiden perempuan? Pernah. Apakah presiden itu boleh kemudian perempuan di Indonesia dalam undang-undang memperbolehkan? Gitu. Cuma yang unik sekarang misalkan ya, kita bicara tentang Kapolri dan Panglima TNI misalnya. Dalam sejarah kita belum ada itu Kapolri perempuan dan belum ada itu Panglima TNI yang perempuan. Ini menjadi catatan kita, apakah dalam beberapa puluh tahun ke depan itu nanti bakalan akan terjadi pergeseran itu. Termasuk begini, di Yogyakarta misalkan, Sri Sultan Hamengkubuwono itu dari dulu Raja Jogja itu selalu laki-laki, tidak ada ratu, ya. Cuma karena sekarang Raja Jogja itu anaknya perempuan semua, ini ada potensi bagaimana peraturannya dirubah sehingga nanti bisa anak perempuannya Sultan itu naik jadi ratu. Nah itu yang kemudian berkaitan dengan bagaimana proses yang kemudian berlangsung ini dinamis. Karena kaitannya dengan konflik of interest, berkaitan dengan trust, ya, berkaitan dengan komitmen, berkaitan dengan banyak hal yang kalau kita bicara demokrasi tidak hanya intinya kita hanya bicara dalam aspek prinsip dan juga dalam aspek yang sifatnya itu masuk dalam tataran konsep. Tapi yang lebih menarik adalah bagaimana sebenarnya mengkontekstualisasikan konsep-konsep demokrasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Yang sebetulnya berawal dari awal itu individu per individu, itu yang kemudian harus kita coba cermati dengan baik. Dan harapan saya lagi-lagi di penghujung perguruan itu selalu mengingatkan kepada anda semua bahwa jangan lupa untuk mengaktualisasikan ini, jadi yang lebih penting. Jadi kalau misalnya kita berteori terus tanpa mengimplementasikan, akan susah kita mengetahui kebenaran dari teori tersebut. Karena tidak selalu teori itu 100% bisa sama atau bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata, katakan seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi mungkin hari ini cukup itu kita bicara tentang konsep demokrasi, termasuk kita bicara tentang prinsip demokrasi, dan insya Allah minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana pendidikan demokrasi, ya, yang kita kesepakatan saja insya Allah minggu depan, jika ya ini kita berandai, jika minggu depan saya mendapatkan Zoom, maka perkuliahan dimulai jam 12.50 maksudnya. Jika tidak mendapatkan Zoom, maka kita mulai jam 12.30 dengan Zoom ini seperti itu. Kenapa kok kalau menggunakan Zoom itu kok jam 12.50? Karena itu disesuaikan dengan bagaimana jadwal yang di sana. Ini seperti itu. Atau singkat ceritanya ya kondisional saja. Saya sembari melihat nanti bagaimana ke depannya, bagaimana situasinya. Kok misalkan, saya mendapatkan link Zoom UHB bisa jam 12:30 misalkan, ya oke, jam 12:30 kita mulai sampai jam 2 siang. Dan seperti itu. Dan tolong tadi, Mbak Nuri makasih ya, ini saya sampai lupa mengucapkan terima kasih ke Mbak Nuri sebagai moderator. Kemudian terima kasih juga kepada para penanya dan juga para penyangga, ada Winda, ada Wahyu, ada Joko, dan Nandita, Nugra Dewi, ya, ada Putra, ya, dan ada Mbak Yeni Rahmayan dan lain sebagainya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk ada Danang, ada Alda, ya, tapi sudah membantu menyemarakan ya proses bagaimana kita ini berdialektika, karena ini penting agar bagaimana
kita menyebutnya sebagai kegelisahan ya berpikir dari mahasiswa ini bisa diakomodir oleh forum atau seperti itu harus diperhatikan. Terima kasih Mbak Nuri sekali lagi, terima kasih Winda, terima kasih kepada Indra juga. Winda atau Indra, apakah ada sesuatu yang masih bingung atau mau ditanyakan berkaitan dengan teknis penugasan? Silakan. Mungkin nanti Pak menyusul dulu. Menyusul ya, tapi untuk konsep nanti insya Allah sudah bisa dipahami ya Winda ya. Insya Allah Pak. Ya, harapannya itu saja, nanti ketik saja secara rapi, kemudian draftnya nanti serahkan ke saya. Setelah itu sudah cukup ya. Oke, terus Mbak Nuri tadi juga daftar nama penanya, penyangga, dan seterusnya. Tolong kalau nanti sudah selesai dikirim ke saya ya Mbak Nuri Wulandari ya. Japri saja via WhatsApp tidak masalah. Kalau Mbak Nuri belum punya nomor saya bisa tanya ke Winda Fronti atau melihat di grupnya kita di D3 keperawatan kan ada nomor saya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan, saya masih membuka. Tapi kalau misalnya tidak ada ya saya tutup. Untuk GCR insya Allah habis ini saya nanti posting ya. Misalnya itu kan saya beri di dalam grup. Nggak ada lagi nih. Danang, Nugra, Nuri, Alda, Wahyu, Joko, Windy, Winda ya, Nandita, nggak ada, aman. Cukup. Udah. Insya Allah. Baiklah, kalau cukup, juga saya terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah bergabung dalam kesempatan hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika salah. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.